Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Riko Saputra, kita kembali berjumpa dalam program Obrolan Budaya dan kali ini dari RRI Sintang, Kalimantan Barat. Sebelum saya memulai obrolan, saya ingin berikan untuk kita semua satu buah pantun ya, mengawali kebersamaan kita. Ikan sarden dan ikan tuna untuk lauk waktu di pagi hari. Selamat malam hadirin semuanya. Kembali kita berjumpa dalam obrolan RRI. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita ketahui bersama Indonesia adalah negara yang besar dan luas. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Memiliki beribu-ribu pulau, bahasa dan juga adat istiadat serta budaya. Nah malam hari ini saya mengajak Anda semuanya untuk ngobrol santai tentang alat tradisional yang ada di Kalimantan Barat, salah satunya ada di Kabupaten Sintang. Dua alat tradisional musik yang banyak digemari oleh masyarakat meskipun belum begitu banyak yang mengetahui, tapi ini sangat luar biasa sekali. Dan saya juga sudah menghadirkan dua orang narasumber atau tamu kita ngobrol santai. Mereka masih muda, masih ganteng sekali, tentunya kita sapa dulu. Saya ingin sapa dulu buat Bang Ardi. Selamat malam Bang Ardi. Selamat malam Bang. Oke, terima kasih Bang Ardi ya, kacamatanya keren, boleh pinjam ya. Boleh. Baik, saya yang pertama ingin nyapa Adi Prastiawan, betul Bang ya? Benar. Oke, nah pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Abang Adi ini juga merupakan salah satu guru seni di SMK Negeri 1 Sepauk, begitu ya. Beliau juga seniman, nanti kita ngobrol banyak, ini sudah ada alat musik tradisional, nanti kita kenalkan satu persatu. Berikutnya ada Bang Ikadi, betul nggak sih? Betul. Betul ya, Bang Ikadi Andika Wibawa. Waduh, nama ini benar-benar berwibawa ya. Selamat malam Bang. Selamat malam. Oke, terima kasih Bang sudah hadir tentunya dalam program Obrolan Budaya RRI Net. Nah, pendengar seperti yang saya sampaikan tadi, di sini sudah ada dua jenis alat musik, begitu ya. Salah satunya ini ada sape, betul Bang ya? Alat musik sape. Kemudian yang kita lihat satu ini boleh saya pegang juga, ini adalah namanya musik keledi, pendengar ya. Nah, kita akan bahas satu persatu seperti apa, tapi setelah yang satu ini. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, masih bersama saya Riko dalam program Obrolan Budaya RRI Sintang. Kita ingin ngobrol nih, Bang, tadi kan kita sudah kenalkan dua jenis musik ya, Bang Ardi dan juga Bang Kadi. Saya panggilnya Bang Kadi aja dah. Boleh. Ya, biar enak. Ya. Ini kan ada musik sape sama dengan keledi. Nah kita ingin tahu nih, bagaimana sih proses secara singkat aja, proses untuk membuat dua jenis musik ini. Kan kalau kita melihat ini rumit, ada kayak keris-kerisnya juga, tapi ini terbuat dari bahan alam kalau kita melihat gitu ya, kalau sape ini. Kemudian talinya juga beda nih, 4 butir tapi jaraknya cukup jauh nih, ya kan? Nah gimana nih Bang Ardi? Untuk sape ya? Ya, untuk sape. Ya ini kan tentunya ini bahannya dari kayu ya. Oh ini kayu ya, oke. Jenis kayu apa nih Bang? Yang paling bagus nih untuk digunakan, contohnya yang ini yang digunakan ini. Kalau untuk dulu mungkin kayu adau, atau sekarang mayoritas orang banyak pakai cempedak atau nangka. Oh, kenapa? Biar agak ringan atau gimana? Iya, secara resonansi suara yang dihasilkan mungkin pilihannya untuk nangka atau cempedak itu lebih baik ketimbang suaranya nyaring gitu atau, ya. kayu mahogani juga rekomendasi juga bisa dipakai. Tapi kalau untuk mendapatkan kedua jenis kayu itu gimana? Mudah atau sulit sih? Kalau untuk sekarang masih termasuk mudah sih. Masuk mudah ya. Untuk mudah. Kebetulan kalau saya pribadi bukan pembuat, tapi pemain. Tapi banyak juga teman-teman saya sharing mengenai alat ataupun proses pembuatan alat musik sape ini gitu. Baik, kalau Bang Kadi dan Bang Ardi sendiri mengetahui ini proses untuk membuat satu buah musik sape ini dibutuhkan berapa lama nih kira-kira sampai bisa dimainkan? Mungkin bisa kurang lebih 1 bulan, kurang Cukup lebih lama juga ya? Iya. Karena tingkat kesulitannya juga tadi ya, biar suaranya bagus begitu ya. Dari mulai pembentukan body, terus bagian belakangnya kan ada dibolongin tuh, ditapok. Dibolong di belakangnya gitu iya, ya. Bagian belakangnya dibolong. Oke, kita enggak mau penasaran, boleh dulu lihatnya ya. Boleh. Oke.
Ini ada bolong nih pendengar. Dan ini, di sinilah ngatur suaranya ya? Ya. Ya, supaya apa resonan suara yang keluar tuh lebih garing gitu sih. Jadi dari getaran senar ini kan, senar ini kan kalau dipetik bergetar dia, getaran itu merambat ke kayu, terus keluar lewat lubang yang ada di belakang. Disitulah yang menghasilkan suaranya bunyi keras gitu ya? Tapi juga secara akustiknya gitu deh. Tapi juga ada dari getaran di depannya juga ada. Tapi gunanya untuk melubangi itu kan untuk mengumpulkan getaran dari senar ini, keluarkan gitu suaranya. Oke, luar biasa sekali pendengar. Dan kita juga melihat ini bukan hanya satu jenis kayu aja di sini. Ini kayu atau rotan. Bahan-bahan kalau untuk yang oke lah kita ingin tahu komplit untuk musik sape ini kan tadi terbuat dari kayu sedau. Adau. Oh, kayu adau ya, sorry. Kayu adau atau kayu nangka cempedak gitu ya. Nah, ini ada kayak aksesoris penambahan apa nama ini? Kalau gitar kan keris nih. Nah, kalau ini apa nih, Bang? Kalau di gitar fret ya. Ya. Ini ya. Ada fretnya dan ini terbuat dari rotan ya. Rotan ya. Dia rotan juga bisa bambu. Bambu masih bisa kan bambu. Masih bisa juga ya kalau nggak ada rotan begitu ya. Kalau nggak ada rotan bambu pun jadi. Nggak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Tapi kebanyakan memang rotan sih. Oke. Dan ukuran ini memang ini kan beda-beda nih Bang. Ini kan panjang, sini pendek. Nah ini pendek sekali nih. Ini maksudnya gimana nih? Kalau untuk ukuran panjang pendeknya itu hanya sebagai variasi, gitu. Tidak berpengaruh. Kecuali jarak antara fret satu ataupun lasar ya bahasa kayannya. Nah benar, ini jarang gitu ya. Ini padat, ini jarang lagi, ini rapat lagi nih. Nah, ini fungsinya apa nih Bang? Supaya untuk mengatur tangga nadanya, solmisasinya antara do ke re, kemudian ke mi dan seterusnya seperti itu. Luar biasa sekali. Baik, kita juga ingin melihat dong kalau tadi sape seperti ini begitu ya prosesnya, kemudian bahan-bahan yang digunakan cukup rumit, bahkan tadi untuk membuat satu sape saja dibutuhkan waktu lebih kurang satu bulan begitu ya. Oke, kemudian di depan kita pendengar dan juga pemirsa RRI Net ada jenis musik keledi. Nah ini saya juga lagi-lagi ingin pegang nih, penasaran ya, boleh Bang ya? Oke, kita ingin tunjukkan juga ke pendengar dan juga penonton kita yang ada di rumah. Nah, ini kalau saya melihat sekilas begitu ya, ini tumpukan bambu kecil begitu ya, dirakit menjadi satu. Kemudian di sini sebagai pengikatnya juga ada rotan kalau saya melihat. Tapi ini yang jarang masyarakat ataupun pendengar juga lihat secara langsung. Benda ini boleh disampaikan Bang Ardi atau Bang Kadek? Kadek boleh. Untuk proses ini sendiri. Bahan-bahannya dulu deh, nanti baru disampaikan proses pembuatannya secara singkat. Kalau secara sederhana ya, tapi kalau dalam proses pembuatan sebenarnya Bang Kadek pernah membuatnya, maksudnya pernah belajar gitu ya, membongkarnya gitu kan. Oh gitu. Jadi kalau secara sederhananya ini labu ya. Labu ya? Oh labu yang bisa untuk sayur? Ya. Oh, labu, tapi labu bentuknya air. beda ya daripada labu umumnya. Ini labu, terus ini ada untuk merekatkannya. Merekatkannya antara labu dan bambu itu menggunakan Kelulut itu bahasa daerah. Kalau bahasa Indonesia itu kelanceng ya. Yang madu itu kan, yang menghasilkan madu ya. Benar. Nah, oke. Ini direkatkan. Itu sarang-sarangnya ya, sarang kelulut ya. Getahnya. Oh, getahnya ya. Oke. Nah, selain untuk merekatkan ini di dalamnya juga ada bambu ya. Ada bambu. Ya, dari unsur utama bahannya memang bambu, tapi di dalam masing-masing bilik bambu ini, ruas bambu, itu ada namanya tako apin atau nau, pelepahnya tuh, pelepah nau. Nah, itu yang sebagai suara utama ataupun produksi suara utama untuk menghasilkan bunyinya, gitu kira-kira. Jadi tadi dibentuk seperti kayak trompet gitu ya? Kayak trompet gitu yang bisa di dalamnya ya. Oh jadi gitu. Sumber getarnya itu. Oh sumber sentralnya di situ gitu ya? Sumber bunyi untuk tiupnya tadi itu. Kalau bahasa musik itu reednya. Nah itu dia di batang enau itu di pipi gitu ya, dipotong dan dia ada yang bergetar di situ dia. Oh, berarti ini dari pohon aren juga ya? Iya. Ya. Oh, luar biasa apin. ya. Pohon apin.
Nah itu untuk kalau labunya ini bentuknya seperti ini karena waktu masih hidup, masih ditanam itu masih kecil itu udah ditarik. Oh gitu. Nah prosesnya makanya bentuknya agak seperti corong gitu kan. Oh itu dibentuk gitu ya? Dibentuk. Oh dibentuk. Kalau enggak dia hanya bujur aja. Oh. Bujur enggak berbentuk seperti ini. Oke. Nah kemudian kan ada labunya di bawah dan di atas itu Bang. Itu fungsinya gimana tuh? Kalau yang di atas, yang ini labu sebagai labu utama, memang tempat untuk meniup. Ya. Untuk meniup. Kemudian kalau labu yang kedua ini hanya sebagai resonansi lagi-lagi apa namanya istilahnya? Supaya suaranya lebih bulat aja. Karena yang dipasang labu di sini adalah induk dari kan ada 6 bambu di sini. Induk dari keseluruhannya. Induk dari keseluruhan. Oke. Kita juga ingin tahu kan kalau kita ketahui ini pendengar dan juga pemirsa RRI.net bahwa labu ini kan memang dominannya untuk sayur gitu ya, enaknya apalagi ukurannya kecil-kecil, muda-muda gitu ya. Nah, bisa digunakan labu ini apakah labu yang sudah tua atau yang kita kenal pada umumnya nih, Bang? Sebenarnya yang dikenal pada umumnya juga, maksudnya bisa disayur juga labunya. Dalamnya ketika diambil memang masih ya untuk bisa dimakan juga. Ketika dipanen gitu untuk. Oh gitu. Jadi bukan yang sudah tua sekali, bukan ya? Enggak. Jadi proses menjadi keras ini lewat perendaman, kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Isi dalamnya dikeluarin dulu. Dikeluarin dulu, direndam, baru dijemur dan sebagainya. Oke, berarti tidak mesti harus tua sekali begitu ya? Enggak. Oke. Nah, tadi kan ada tumpukan-tumpukan bambu yang saya sebut tadi di awal tuh. Itu memang jumlahnya harus sebanyak itu atau bagaimana nih Bang? Berapa jumlah bambu yang dibutuhkan untuk membuat alat musik kledi tradisional ini? Kalau untuk jumlah bambu keseluruhan ada 7. Walaupun secara kasat mata kita lihat ini hanya 6, tapi di dalam ada satu bambu untuk menopang keseluruhan bambu ini. Supaya bisa menjadi satu kesatuan. Jadi ada 6 yang ada nadanya. Yang sebetulnya 7 gitu ya? Yang satu hanya sebagai menopang keseluruhan ini biar bentuknya bulat saja. Iya. Nah, kita melihat juga di musik kledi ini kan ada beberapa lobang nih Bang. Nah, saya lihat ada 1, 2, geser lagi Bang, geser lagi 3, 4, geser lagi 5, 6. Nah, 6 kalau nggak salah ya lobang itu. Nah, itu kan untuk menghasilkan bunyi yang bagus gitu Bang ya, masing-masing lobang gitu ya. Seberapa besar pengaruh dari lobang udara tuh Bang? Kalau mengenai lubang, memang di masing-masing bambu ini harus punya lubang. Supaya ketika dimainkan, ketika lubangnya ditutup itu suaranya keluar. Kalau dia tidak ada lubang di masing-masing ini, maka akan bunyi terus nih. Ketika kita tiup nih akan bunyi terus. Kita nggak bisa membuat pola alunan musik gitu. Jadi kalau untuk lubang ini memang di setiap keledi, di setiap bambu-bambunya ini harus ada lubang gitu. Untuk membuat nada-nada yang berbeda ya. Untuk membuat variasi nada lah, variasi nada. Oke, baik. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI.net penasaran ya, seperti apa sih cara memainkannya dan bunyinya juga bagaimana? Kita boleh dengarkan bersama pendengar dan juga pemirsa RRI.net, tapi setelah yang satu ini. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things.
Programmatic Ads Artificial Intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, Siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Hai para pendengar dan pemirsa RRI Net, kami akan membawakan sebuah lagu rakyat yang berjudul Leleng, lagu rakyat khas dari Kalimantan Timur, menggunakan alat musik kledi dan sape. Selamat menyaksikan. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dua orang narasumber yang ganteng dan kece ini ya. Bang Ardi dan juga Bang Kadi. Kita ingin tahu dulu sebelum terjun ke alat musik ini, kan tentu butuh proses belajar dulu dong gitu ya kan. Nah proses belajarnya berapa lama dan siapa sih yang ngajari abang berdua ini bisa main alat musik tradisional ini? Kalau saya itu di tahun 2012 itu pernah mengikuti workshop dari pembuatnya langsung. Kebetulan saya kan
berdua kuliah di Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik Untan. Berarti memang teman dari kecil sampai kuliah sampai bekerja begini masih teman juga ya? Okay. Dari kuliah sih ketemu itu sampai sekarang. 2012 kebetulan yang pembuat ini Pak Abang Bunau, Abang Bunau namanya dari Engkurai ya. Dari Engkurai Melawi itu didatangkan dari sana ke Pontianak untuk memberikan workshop alat musik kledi ini. Nah disitulah pertama kali saya mulai mengenalnya. Tapi setelah itu saya jeda. Nah mengenal dulu baru jeda. Terus di tahun berapa yang film itu ya? Film dokumenter KDD 2021 Abang Bunau datang lagi ke sini bertemu lagi dengan saya dan di situ saya mulai tertarik dan mempunyai alatnya itu 2021. Oh, itu ceritanya ya kalau Bang Ardi ya. Oke, kalau Bang Kadi gimana nih? Kalau saya untuk yang mana dulu nih, sapi atau kledi? Boleh sapi, boleh kledi, nggak apa-apa. Kalau sapi, saya mungkin waktu SMA ya, 2011 kalau nggak salah, 2010-2011 gitu lah. Saya ikut sanggar, dekat-dekat sini juga di Bujang Sebeji. Oh, anak sanggar ceritanya ya? Anak sanggar. Jadi pertama alat musik yang saya pegang itu alat musik sape. Nah, kemudian ketemu dengan sama Pak Bunau tadi. Pak Bunau di 2011 gitu. Kemudian saya mulai tertarik dengan alat musik ini. Kemudian baru 2014 saya kuliah dan berlanjut menekuni alat musik ini sampai sekarang. Kalau punyanya mungkin 2013 saya sudah mulai tekuni alat musik kledi. Awal pertama kali bisa dalam proses belajar itu gimana rasanya Bang? Pertama kali kan jarang-jarang anak muda apalagi di era kekinian begitu ya yang peduli dan mau untuk menggali dan melestarikan musik-musik tradisional yang seperti ini. Oke. Pertama kali bisa memainkannya gitu ya, belajarnya. Ya apa ya, tidak ada yang dimulai dari pertama memang saya senang musik kan. Oh, senang musik. Pertama senang musik. Dan yang kedua sebenarnya ini bukan mayor saya, maksudnya saya kan lebih kepada gitar, main gitar dan alat musik gesek sebenarnya kan. Tapi menarik gitu bunyi dari kledi ini, menarik gitu kan. Jadi secara rasa saya ini kok kayaknya pengen belajar gitu kan. Jadi di tahun 2021 itu saya memang beli alatnya, kemudian belajar sendiri gitu. Belajar sendiri? Belajar sendiri juga sharing dengan teman-teman yang juga menggeluti alat musik ini lah gitu. Oke, kalau Bang Kadi sama juga? Beda? Ya, kalau saya 2014 2013 gitulah untuk mulai bisa memainkan. Awalnya kan hanya bunyinya part aja seperti itu aja kan, bunyi ngerti, dasar aja gitu ya. Nggak ngerti bagaimana ininya, rupanya di dalamnya ada cengko, ada apa gaya bentuk permainannya seperti apa. Nah sudah saya dapatkan itu baru ada rasa wah enak rupanya ya gitu kan. Asik juga asik gitu juga ya. rupanya kan. Dari situ saya mulai semakin tertarik dan terus mengolah atau mengeksplor. Dalam beberapa kesempatan kemarin di fasilitasi bidang kebudayaan saya diminta untuk menggarap sebuah lagu yang dasarnya dibuat dengan alat musik kledi, di collab dengan alat musik barat gitu, kayak dengan Bang Ardi tadi menggunakan cello, saya pakai kledinya gitu. Jadi dari situ dieksplor lah terus gitu, jadi supaya alat musik ini juga pandangan orang fleksibel gitu, karena orang banyak nganggap tradisi itu kan kaku gitu kan. Betul. Terkesannya gitu. Luar biasa, sampai sekarang menyatu dipadukan alat musik kledi dengan sape begitu ya? Ya bisa. Begitu ya, bisa juga gitu ya. Tapi kita ingin tahu sebelum bisa seperti ini teman-teman ini ngerasa nggak sih apa tingkat kesulitan dalam bermain musik ini? Nah lagi-lagi kita ingin tahu nih, sulit nggak sih gitu dan seberapa sulit sebenarnya memainkan alat musik tradisional ini? Kalau dari saya
malahan ini tuh kalau secara tiupan ya, Aha. secara tiupan dia malah kalau bagi saya itu lebih mudah daripada suling. Oh gitu. Kalau secara pribadi saya ya lebih mudah daripada suling dia. Sebab dia kalau kita tiup langsung bunyi gitu kan. Kalau suling gitu. kan perlu bibir yang tepat, perlu bibir yang tepat gitu kan. Terus perlu pegangan yang tepat lah seperti itu. Tapi kalau ini tiup itu sudah bunyi dia, tapi itu baru tiupan ya. Baru tiupan. Nah, di bagian bolong-bolongnya tadi yang di lubang-lubangnya. Nah itu seperti biasa lah, pembiasaan belajar lah, belajar gitu. Enggak ada yang enggak belajar gitu Iya, maksudnya. Memegangnya seperti apa, terus coba nadanya satu-satu. Nah seperti itu loh kira-kira. Baik, kalau Bang Kadi tingkat kesulitan yang pernah dirasakan dalam bermusik tradisional ini, keledi ataupun sape ini? Ya kadang kita kesulitannya cuma jenuh, ngelawan rasa jenuh aja sih kalau saya. Kadang-kadang kan mulai bosan main, tapi kalau kita udah yang perlu di ini memang ngerasa sih kalau main tradisi, main musik lah khususnya. Feel itu sangat penting juga, maksudnya rasa dalam kita bermain supaya sampai sih permainan kita gitu ke orang yang dengar gitu. Mungkin kalau kita yang ngerasanya seperti itulah. Oke, menghibur orang tuh biar orang tuh bisa terhipnotis dan merasa wah ini benar-benar dapat rohnya begitu ya kan? Ya, benar Bang ya. gitu. Oke, kemudian kita juga ingin tahu seperti alat musik keledi ini, Bang Ardi. Kan dia mengatur nafas ya. Kalau kita les vokal aja lah, contoh ada suara perut begitu ya, ada suara dadanya. Nah ini bagaimana? Kalau di musik keledi ini ada unsur itu juga nggak sih? Nah kalau bagi saya alat musik keledi ini dia itu seperti kita bernafas. Ada hembus, ada dihirup. Seperti itu dia. Oh gitu ya. Tapi yang jelas beda dari vokal atau seruling gitu ya. Mungkin saya kurang paham tentang ini kan tentang vokal. Tapi dia juga diafragma ya. Perutnya itu juga terasa harus kalau kita niup itu kan terasa seperti bergerak lah itunya. Bergerak ya. Berarti memang dari dasar perut dulu lah suara perutnya. Itu satu tiupan itu durasinya kira-kira berapa menit? Pernah ngitung nggak sih kira-kira gitu? Mungkin Nggak sampai menit kali ya. Nggak sampai menit ya? Tergantung kelincahan jari jemari gitu ya? Kalau bunyinya. untuk tiupan paling berapa detik aja, karena harus ditarik lagi kan. Begitu kita meniup harus dihisap lagi supaya tidak, kalau mau berkelanjutan biar tidak putus gitu. lubangnya juga lumayan besar kan. Jadi sekali tiup tuh banyak besar juga. Lumayan gitu juga ya, banyak keluar. banyak cepat keluarnya. kembali lagi. Baik pendengar dan juga pemirsa RRNet, seru sekali obrolan kita ya. Kita akan lanjut kembali pendengar setelah yang satu ini. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Obrolan Budaya RRI Net dari RRI Sintang Kalimantan Barat. Bang, kita lanjut lagi ya. Saya ingin tahu tadi, kan kita pernah dengar-dengar nih dari orang kalau kita mau main musik ini ada cerita, benar nggak sih ini ada mengandung unsur-unsur mistis di sini, benar nggak? Gimana nih? Mungkin kalau unsur mistisnya, kalau bagi saya sih udah nggak ada sih. Nggak ada? Udah nggak ada. Tapi sih. jujur pernah dengar nggak kalau dulu ini ada gitu? Mungkin kalau dari ceritanya pembuatnya ya, Pak Bunau itu cerita bahwa alat musik ini tuh bisa menarik hati perempuan. Wah, ladies yang ada di ruangan ini nanti tertarik kalau main kan? Jadi Pak Bunau pernah bilang kalau memainkan alat musik ini perempuan-perempuan di kembang-kembang bunga di desa itu bisa tertarik gitu. Oh, luar biasa ya. Seperti apa boleh dikatakan kalau bahasa Indonesia itu apa? Pemikat ya. Pemikat ya, pemikat hati. Benar enggak Bang Kadi? Ya kalau untuk keledi memang sejarahnya seperti itu, memang dilakukan juga pada zaman dulunya, cerita daripada orang-orang tua. Oh, alat musik keledi ini memang dipakai untuk menarik hati si lawan jenis. Lawan jenis. Nah, jadi mereka kalau dulu itu mainnya di atas adau, di atas itu kan betang itu. Jadi main-main gitu.
supaya itu untuk menarik yang jauh mendekat gitu ya, yang dekat jatuh hati gitu ya. Kalau keledi sih fungsinya memang sekedar hiburan, tidak ada belum ada saya pernah dengar unsur-unsur mistis seperti itu. Sama juga kayak sape karena fungsinya untuk pengiring tari. Mungkin ada musik tradisional yang seperti itu tapi tidak untuk dua alat musik ini. Mungkin jenis pola tabuhannya ya kali ya. Bukan pada alat musiknya, mungkin pola tabuhannya. Oh iya, nambahan sedikit mungkin ya. Boleh banyak juga nggak apa-apa. Kayak sape ini saya pernah dengar cerita kalau ada satu karya tradisionalnya itu judulnya Lupa Afun ya. Lupa Afun itu dia untuk kalau misalnya ada kabut datang di suatu desa itu, ini kan alatnya asalnya dari Putus Ibau ya, daerah Kapuasulu. Kapuasulu sebenarnya, daya Kayan di daerah desa Datahdian. Datahdiannya di sana itu jadi ceritanya kalau misalnya ada kabut datang, mereka memainkan sape. Main sape lagu Lupa Afun itu. Lupa Afun judulnya. Saya tidak tahu artinya ya Lupa Afun itu tadi. Tapi mungkin itu untuk menghalau kabut gitu. Jadi kabutnya nggak jadi begitu ya menyelimuti daerah tersebut. Ya. Mitosnya seperti itu. Karena kan kita tidak hadir di saat zaman itu kan, tapi ceritanya. Dengar begitu ya. Ya sama seperti saya tanya tadi, apakah ada unsur mistis atau enggak gitu kan. Nah kita ingin tahu juga sepanjang sejarah Bang Kadi sama Bang Ardi ini menekuni dua jenis musik tradisional ini, baik sape maupun keledi. Apakah ada persiapan khusus atau kayak ritual-ritual itu sebelum main atau gimana nih? Lagi-lagi mistis deh. Gimana Bang? Ritual enggak ada sih. Enggak ada ya? Ritual yang kayak menyan atau bunga-bunga gitu enggak ada. Enggak ada. Mungkin lebih kepada fingering, pemanasan, atur pernafasan yang gitu-gitu sih. Pembiasaan dulu sebelum main gitu kan, biasalah untuk pemanasan lah. Kalau Bang Kadi? Kalau saya ada mungkin salto 2 kali dulu baru saya main. Enggak. Jadi ya kurang lebih sama kayak Bang Ardi tadi, ya fingering melatih jari lagi biar enggak kaku gitu kan. Sama pernapasan paling. Itu sih. Enggak ada yang ritual-ritual khusus, enggak ada. Kita juga ingin tahu ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Tingkat kesulitan begitu ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian kalau kita ingin menjumpai alat musik ini dimainkan itu di mana? Apakah ada acara-acara khusus atau tertentu untuk bisa melihat abang berdua ini salah satunya mainkan musik ini? Gimana Bang? Ada enggak acara-acara tertentu gitu? Mungkin kalau untuk saat ini agak susah ya untuk ditampilkan, khususnya untuk Sintang sendiri ya. Untuk ditampilkan secara umum gitu ya. Kenapa Bang? Kalau untuk lady ya, lady mungkin ya memang saya tidak mau terlalu pesimis gitu ya, karena mungkin ini proses ya. Sedang membangun gitu, membangun agar alat musik ini di kemudian hari itu kita bisa jumpai kawan-kawan musik juga memakai alat musik dari nenek moyang kita seperti itu. Tapi untuk saat ini memang saya sadari agak susah gitu untuk. Mungkin kalau kita mau lihatnya harus ke Ungkurai sana, di Melawi sana. Maksudnya yang ada dimainkan di sehari-hari gini ya. Itu sehari-hari ada main di sana? Maksudnya di rumahnya Pak Bunau. Oh di rumahnya Pak Bunau. Berarti abang berdua ini berguru ini dengan Pak Bunau awalnya ya? Pak Bunau ya? Dia di Melawi begitu ya? Di Melawi. Tapi kalau saya bukan berguru secara langsung sih, yang berguru secara langsung memang Kadek gitu nih. Kalau Bang Kadi gimana? Kalau keledi memang agak susah sih. Karena memang enggak ada, kalau sampai masih sering kita lihat di kafe-kafe atau apa gitu kan, dibawa untuk perform di kafe atau apa. Tapi kalau sampai sudah sering ya? Ya lumayan, termasuk lumayan sering. Keledi berarti yang agak susah. Kayak keledi yang masih agak susah. Mungkin orang belum banyak tahu, kemudian pengaplikasiannya masih belum bisa juga mungkin gitu. Kemudian kalau abang berdua ini pernah memainkan musik keledi bersamaan dengan sape ini di mana? Atau pernah diundang suatu acara gimana gitu Bang? Boleh dong disampaikan. Kebetulan kami juga ada kelompok musik gitu kan, kelompok musik Separanala itu kan.
Nah, waktu itu di acara Koma di bulan Januari ya. Bulan Januari kami garap musik, itu kami kolaborasikan Sape, terus kledi dan alat musik yang lainnya kayak kenong, gong. Nah, itu kami satukan seperti itu. Nah, terus juga kemarin sempat main di acara RRI juga ya. Oh ya, Gerakan Cerdas Memilih ya, di Gedung Kenyalang. Kenyalang gitu kan. Itu perpaduan keledi sama sape ya? Sape, keledi sama sape membawakan lagu populer gitu. Lagu-lagu pop gitu ya. Luar biasa ya. Kita cobalah untuk alat musik ini itu bisa masuk di setiap lini musik mau genre apapun. Oke, luar biasa, kita apresiasi ya. Dan pendengar kita juga ingin tahu ini, kan kalau di Kalimantan Barat ini kan berbeda-beda, wilayahnya cukup luas. Kalau untuk bentuk dan model sape lah salah satunya, apakah sama atau ada perbedaan-perbedaan, Bang? Yang pernah dijumpai gitu? Sama? Kalau untuk yang sekarang sih mungkin banyak variasi ya. Tapi kalau mungkin orang zaman dulu ya kurang lebih juga. Kalau yang model-model lawasnya, kalau yang punya saya bawa ini kan sudah bentuk-bentuk kreasi, sudah dimodifikasi. Dari senarnya bisa pasang 6 senar, yang sebelumnya kalau yang tradisi hanya 3 atau 4 senar saja. Oh, berarti sudah ada itu ya? Ya, pengembangan lah. Sudah terbarukan dari sebelumnya begitu ya, sudah ada kemajuan. Malahan ada yang bagian ininya itu ada 2. Oh. Lebih lebar berarti ya? Apa namanya, Dik? Oh. Double neck jadi dia. Jadi ini ada sini badannya lagi, terus ada sape lagi di sininya. Malahan sekarang udah ada yang seperti itu. Luar biasa ya, berarti hampir menyerupai gitar kalau kita melihat itu ya, melihat secara sekilas begitu. Baik, nah ini yang paling penting pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Budayawan begitu ya, seniman yang ada di Sintani. Contoh kayak Bang Kadi sama Bang Ardi yang peduli tentang musik-musik tradisional begitu ya. Nah, sejauh ini bagaimana keberadaan teman-teman dan kepedulian dari pemerintah daerah sendiri dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata ya kalau nggak salah. Betul Bang ya? Dan kebudayaan. Nah, ini bagaimana Bang? Agak susah ini. Pertama sih kami mengembangkan kecintaan tentang alat musik tradisional ini dari diri sendiri dulu lah. Dari diri sendiri dulu. Terus kami mencoba juga itulah tadi membuat kelompok musik. Membuat kelompok musik yang semoganya bisa menampilkan alat-alat musik ini dan karya-karya musik tradisional. Bukannya mendiskreditkan alat musik ini, maksudnya alat musik ini kan dulunya kita lihat ketika ada tarian. Nah, betul, dia menyatu dengan tarian gitu ya. Ketika ada tarian, alat musik tradisional main lah. Tapi kami coba bukannya untuk memisahkan, tapi kami pengen mandiri. Pengen juga membuat karya musik sendiri. Nah, itulah kelompok musik itu untuk mencoba mengeksistensikan lagi alat musik tradisional ini. Dan kalau untuk pemerintah gimana ya, mungkin bisa dibuat lomba-lomba lah, ajang lomba atau ajang-ajang pelatihan, pelatihan alat musik ini. Udah ada beberapa sih, misalnya kayak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di museum itu ada beberapa pelatihan workshop tentang alat musik yang ada di Museum Kapos Raya kita. Termasuk sape dan keledi ya? Ya, yang mungkin akan dilaksanakan di Agustus ini. Lombanya? Ini workshopnya? Workshopnya, pelatihannya. Pelatihannya. Baik, kalau Bang Kadi sendiri bagaimana? Mungkin kurang lebih juga dengan Bang Ardi. Wadah yang masih kita perlu ruang lah untuk bisa, terutama keledi. Kalau sape mungkin saya tidak terlalu khawatir untuk saat ini, belum ya, karena kalau dilihat progresnya dari waktu itu sampai sekarang sape cukup pesat perkembangannya. Berarti banyak digemari dan dicintai begitu ya. Banyak digemari dan dicintai oleh anak-anak muda zaman sekarang. Yang saya sekarang mungkin fokus untuk keledi ini, bagaimana lebih bisa, intinya orang mau dulu belajar main lah. Karena krisis sekali kita mengenai alat musik keledi ini, minim sekali pemain dan pembuatnya mungkin hanya, yang saya tahu hanya 2 atau 3 orang
yang masih tersisa itu pun umurnya sudah 50 ke atas. Oh, sudah sepuh ya? Sudah sepuh. Jadi kalau mungkin bukan menyumpah atau apa, beliau sudah tidak ada misalnya. Siapa lagi kita yang kebingungan nih, aduh gitu kan. Oke, takut kepunahan gitu ya? Iya, itu takut sekali saya. Sementara saya masih terus mengulik sampai sekarang sih proses bagaimana membuat itu alat musik ini. Itu baik, kita juga ingin tahu, tadi kan sempat disinggung kekhawatiran ketika yang memang sudah memahami tentang musik ini sudah tidak ada lagi atau sudah tidak bisa mainkan lagi begitu ya. Tentu kita butuh regenerasi berikutnya untuk dipahami. Nah, dalam hal ini kita ingin tahu nih, bagaimana cara melestarikan musik ini Bang, kalau dari segi kacamata Abang berdua nih, agar tetap dipahami musik ini tidak punah, bisa dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya. Ini penting ini, gimana Bang Ardi? Yang pertama seperti tadi, saya dulu yang mempelajarinya kan, dari diri saya mempelajarinya, kebetulan saya juga guru seni kan. Wih, mantap nih ya. Kebetulan berdua, ini guru, sama-sama guru seni. Jujur saja kalau saya mengajar, saya tidak pernah pakai buku paket. Sudah hafal semua tercatat bukan, rujukannya bukan buku paket. Ini gitu. yang disebarkan dari. Iya, ini paham, kan. paham. Karena yang disebarkan itu, ini mohon maaf, pelajaran seninya itu berpusatnya ke Pulau Jawa. Nah, pelajaran seninya itu pusatnya ke Pulau Jawa. Sementara kita beda gitu ya. Sementara kita memiliki kelokalan alat-alat musik tradisi kita sendiri. Nah, disitulah saya mencoba membuat modul-modul dari alat musik kita sendiri. Kebetulan yang kemarin yang sempat saya ajarkan itu tentang sape waktu itu. Dari mulai sejarahnya hingga organologi atau badan-badannya itu. Kebetulan di kampus juga sempat ada teman yang membuat skripsi tentang alat musik sape, itu yang menjadi rujukan saya dalam membuat modul untuk mengajarkannya kepada murid-murid saya seperti itu. Oke, itu merupakan salah satu cara begitu ya agar bisa tetap terjaga kelestariannya. Kalau Bang Kadi gimana Bang? Ya, saya karena profesinya sama juga dengan Bang Adi, guru juga, jadi sekolah juga sama. Jadi saya tidak maksudnya ada panduan-panduan yang saya ikuti di dalam buku mengajar, tapi tidak sepenuhnya. Memang di situ rujukannya alat musiknya Pulau Jawa semua. Nah, jadi yang Kalimantan ini minim sekali, makanya saya miris. Saya tanya anak-anak, tahu enggak ini alat musik apa? Saya bilang gitu. Tidak tahu semuanya. Wah, bingung kemudian, kita jadinya ya. Nah, begitu. Kemudian saya ambil yang satunya, tahu enggak ini alat musik apa? Angklung. Tahu mereka kan. Itu kan miris untuk kita. Memang miris ya. Padahal alat musik kita tidak kalah canggih, tidak kalah menarik gitu ya. Padahal bahannya sendiri sama-sama dari bambu. Betul, angklung dari bambu ya. Angklung kalau tidak salah musik dari kebudayaan Jawa Barat ya. Jawa Barat. Garut. Bukannya kita untuk mendiskreditkan tetangga kita gitu kan. Oke, nah ini yang paling penting. Lalu bagaimana tadi sempat disinggung bahwa ditunjukkan ke peserta didik tidak mengenali nama musik keledi. Ini tugas dan PR berat tentunya bagi bukan hanya Abang berdua sih, tapi seniman atau kebudayaan dari Kabupaten Sintang. Nah, ada nggak cara untuk memotivasi anak-anak itu untuk mau dong kita belajar gitu. Kalau bukan kita kan siapa lagi gitu yang melestarikan ini. Gimana Bang? Tentunya kalau misalnya kalau dari saya ya untuk ngelihatkannya secara tradisinya, memang anak-anak kan bosan deh ya. Karena alat musik tradisi ini sendiri kan dia bisa kita bilang variatifnya itu kecil sekali, jadi monoton kan. Kalau bagi yang menyukai memang dia mengenakkan gitu monotonnya tadi itu. Tapi kalau untuk anak murid mungkin aduh Pak ini apa jadi gitu kan. Ngantuk ya. Ngantuk deh. Jadi mengakalinya misalnya kayak kemarin saya ada mengajarkan tentang sastra lisannya Dayak Desa itu Bekana ke anak-anak itu. Jadi ada yang satu melafalkan, mencoba mendengarkan Bekananya tadi, terus yang satunya lagi sambil berpuisi. Nah biar variatif gitu, biar dia wah ini bisa ngiring puisi rupanya. Ini combine dia ya. Kayak gitu metode-metodenya harus di-combine tadi dengan hal-hal yang menyenangkan untuk saat ini. Nah, bisa juga misalnya Sape memainkan musik Coldplay misalnya kan. Kayak gitu. Bang Kadi tambah dong. Ya kurang lebih juga sih, karena kalau kita pakai metode yang lama, kayaknya anak-anak bakal jenuh gitu, bakal cepat bosan gitu kan.
otomatis kita harus pakai misalnya mengajarkan musik ini dengan variasi lagu-lagu yang sekarang. Mencari sesuatu yang baru dan beda gitu ya. Supaya anak-anak tertarik juga kan. Tapi dasarnya juga terlebih dahulu pasti saya kasih dasar teknik permainan, terus apa sih yang identik dari ini, touch cengkoknya, bagaimana memainkan cengkoknya, karena itu poin-poin pentingnya juga. Kita memang misalnya kita mainkan sape tapi tidak pakai cengkok, itu kan rasanya memang alatnya sape tapi rasanya enggak sape gitu. Rasanya gitu rasanya. Oke, sebelum kita tutup atau closing obrolan kita di malam hari ini, ada nggak tips cara untuk mudah memainkan sape maupun musik keledi? Misal nafas saya pendek nih, saya pengen belajar keledi, bisa nggak sih, gimana caranya Bang Ardi? Tipsnya dong? Latihan. Ya, latihan. Latihan. Tapi memang itu sih yang paling pentingnya, latihan. Terus kalau misalnya tidak cinta, paksakanlah. Oh gitu, dipaksa harus cinta, betul. Secara ini, mohon maaf lah saya memaksakan ya, karena mungkin susahnya alat musik ini untuk ini ya, untuk menyatu gitu ya dengan padahal ini alat musik lokal kita sendiri gitu kan. Jadi memaksakannya lah seperti itu. Oke, artinya tidak semua sesuatu yang dipaksa tidak bagus begitu ya, tapi ada sesuatu yang dipaksa akhirnya juga bagus nanti gitu ya. Asalkan jangan memaksa perasaan gitu. Kalau Bang Ardi gimana Bang Ardi? Kalau ada ketertarikan di bidang musik, tidak ada salahnya untuk dipaksakan mencoba lebih lebar lagi. Jadi tidak hanya di satu genre, mungkin di tradisi dan sebagainya. Dengar dulu, kalau saya itu dasarnya dengar. Begitu saya dengar dan enak, mulai ada ketertarikan di situ. Barulah mulai mencoba dan latihan tadi. Yang paling penting sih latihan. Tidak ada yang mau pelatihnya siapa, kalau tidak mau latihan juga hancur lebur. Betul Bang Kadi, ya saya setuju dengan Bang Kadi. Memang pada dasarnya suatu musik atau lagu yang baru keluar aja kita dengar pertama nggak bagus nih, tapi kalau kita dengar berulang-ulang, oh ternyata bagus isi lagu nih gitu ya, nada-nadanya juga. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita sudah berada di penjuru kebersamaan. Saya ingin closing statement sekaligus dari Bang Kadi sama Bang Ardi, apa harapannya ke depan? Silakan, masing-masing 1,5 menit boleh? Mungkin dari saya harapannya untuk saya sendiri malah, untuk terus untuk bisa memainkan alat-alat musik ini, diberikan kemudahan waktu dan kesempatan untuk memberikan ini, dan kepada pihak-pihak yang lain bisa memberikan wadah seperti ini kan, di saat ini kan kita bisa ngobrol tentang alat musik ini dan juga bisa perform lah, pertunjukan atau ada pelatihan-pelatihan yang bisa diberikan lah untuk alat-alat musik tradisional kita gitu. Baik, terima kasih Bang Ardi. Kalau Bang Kadi gimana? Kalau saya harapan saya ke depannya untuk saya sendiri sih harapannya saya masih sehat, supaya karena regenerasi ini masih kurang sekali. Harapannya saya masih umur panjang, bisa bagi pengetahuan untuk keledi khususnya, dikasih wadah lah untuk kami ini yang istilahnya berjuang juga untuk tradisi lokal kita di sini. Itu sih yang kurang, supaya ya itu bisa terus berjalan regenerasi. Baik, Bang Kadi dan juga Bang Ardi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dengan harapannya semoga obrolan kita begitu ya di malam hari ini memberikan pemahaman dan wawasan untuk seluruh pendengar regenerasi muda, tentunya lebih mencintai dan bangga terhadap alat musik tradisional yang ada di masing-masing daerah, terlebih di Kabupaten Sintang. Akhirnya saya Riko, dalam program obrolan budaya RRI Net Sintang, saya akhiri dengan satu pantun. Kalau tadi juga awal pantun, saya akhiri juga dengan satu pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau umurlah kita sama panjang, insya Allah ke depan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.